Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita berjumpa kembali dalam podcast series 352 Sulawesi Selatan seri kelima. Kali ini kita akan membahas tema membangun bumi Masen Rempulu yang berkelanjutan dan religius. Dan kita sudah terhubung dengan Bupati Enrekang, Dr. Andes Haji Muslimin Bando, Magister Pendidikan, dari lokasi perkebunan beliau di Desa Potondon Salu, Kecamatan Maiwah. Ya. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Bupati? Baik. Ya. Kita berjumpa 3 bulan lalu tanggal 6 Juli. Kami di tempatnya Pak Bupati sekarang duduk-duduk. Ya, sekitar 218 km dari Kota Makassar. Ya. Ya, kebetulan 3 bulan lalu kami silaturahmi dengan Pak Bupati di lokasi ini dan melihat-lihat perkebunan di situ. Jagungnya belum berbuah waktu itu Pak Bupati. Mungkin sudah panen sekarang Pak Bupati. Udah panen Pak. Bawang juga bagaimana kabarnya Pak Bupati? Baik-baik Ji? Sudah, alhamdulillah, sudah ada yang panen, ada penanaman baru. Wah. Iya. Baik, Pak Bupati, kita akan bincang-bincang dengan bagaimana pembangunan di Bumi Masen Rempulu yang berkelanjutan dan religius, karena kita tahu Pak Muslimin Bando mengusung tema memang banyak-banyak tentang religius, khususnya pertanian, pengembangan sumber daya manusia yang menjadi fokus Pak Muslim Bando di pemerintahan, di kepemimpinan Prodikor di Enrekang. Mungkin bisa dijelaskan dulu ke Tribuners kita bagaimana kondisi sekarang itu Pak Bupati, khususnya di bidang pertanian sekarang yang ada di Kabupaten Enrekang. Cabe Pak. Oh iya. Jadi alhamdulillah kalau bidang pertanian di Kabupaten Enrekang, semua orang tahu di Sulawesi Selatan bahwa kontribusi pertanian dari Kabupaten Enrekang yang mensuplai hasil-hasil produk pertanian ke mancanegara termasuk Kalimantan keseluruhan, terus sampai ke Papua, Sulawesi Tenggara, ke Manado, apalagi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Karena memang potensi hasil-hasil pertanian khususnya sayur mayur, lebih fokus lagi pada bawang merah. Kita masuk pada 5 besar Indonesia untuk penghasil bawang merah dan lain-lain hasil pertanian. Dan memang alamnya sangat cocok dari pertanian ini. Ya, baik Pak Bupati, ini kan sekarang kita sudah baru saja mengalami serangan COVID-19 gelombang kedua hampir di seluruh daerah di Indonesia, termasuk hampir di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Saya kira termasuk Enrekang juga, dan alhamdulillah sekarang kita sudah dianggap sudah lewatlah badai gelombang kedua itu. Bagaimana situasinya di Enrekang Pak Bupati ketika badai itu terjadi? Badai gelombang COVID ini untuk 5 hari terakhir di Enrekang ini sudah 0 yang dirawat. Alhamdulillah. Demikian status kita masih status 2 dalam posisi masih kuning. Yeah. Jadi sampai pada hijau. Mudah-mudahan ke depan ini tidak ada lagi kejadian-kejadian, sehingga yang jelas 5 hari terakhir ini perawatan kita untuk COVID sudah 0. Ya. Ini sempat agak mengkhawatirkan kami di Makassar, ini membingungkan juga, kenapa sempat Enrekang dianggap cukup tinggi Pak Bupati? Apa sebabnya itu? Apakah ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua, karena kalau di pikiran kita Enrekang kan ini daerah pegunungan, daerah ya, betul. Tapi kenapa bisa terjadi seperti beberapa
hari yang lalu. Tapi alhamdulillah mungkin juga peran teman-teman di Satgas untuk melakukan vaksin secara masif, sehingga 5 hari terakhir ini sudah tidak ada lagi yang dirawat. Memang menurut pengamatan Pak Bupati memang sempat agak mengkhawatirkan memang situasi di Nrekang waktu puncak-puncaknya kemarin Pak Bupati. Karena ini juga masalahnya Nrekang ini mungkin sama juga daerah-daerah lain. Kalau akumulasi daripada yang kena COVID itu kan dilihat kelahirannya, dan Nrekang memang perantaunya banyak sekali di Sulawesi Selatan. Jadi kalau dapat di Palopo, catatannya Nrekang, atau dapat di Makassar juga Nrekang. Karena memang orang Nrekang itu suka merantau kemana-mana. Mungkin kebetulan bersama semua pulang, ternyata begitu tiba di Nrekang ya dianggap berkasus. Bawa penyakit itu. Iya. Kalau dari Nrekang sendiri ya, alhamdulillah rata-rata itu kebanyakan yang mudik-mudik begitu. Kalau kita pelajari perkembangan kasus di Nrekang, kan kasus pertama pada sekitar bulan April Mei 2022 kan dari sopir truk kalau tidak salah di Nrekang itu Pak. Artinya orang lewat itu yang kasih singgah situ. Betul. Sopir angkot yang sehari-hari mungkin lewat Toraja, lewat Nrekang situ mampir makan di warung itu akhirnya terjadi seperti itu. Ya, apalagi kopi Arabica kalau sini enak memang, apalagi yang mau makan dangke, mau makan puluhan doti. Tapi balik itu ya itu kerawanannya. Kalau ada makanan yang disuka orang, semua orang yang kangen-kangen pulang kampung, rindukan puluhan dotinya, nasi cembanya. Wah, ternyata kasih singgah penyakit dulu. Iya, tahu Pak Bupati. Kemarin kan waktu kami datang 3 bulan lalu, kalau tidak salah Pak Bupati sempat menyampaikan unek-unek bahwa berharap Pak Menteri Pertanian berkenan datang jalan-jalan ke Nrekang atau meninjau pertanian di Nrekang. Bagaimana? Apakah harapan Pak Bupati itu sudah terwujud atau sudah ada tanda-tanda? Karena kesibukan beliau secara fisik belum ke Nrekang. Tapi baru saja waktu panen jagung nasional, Nrekang menjadi tempat pelaksanaan panen Nusantara jagung kemarin nasional. Pak Bupati, jagung Sendiri Nusantara. yang di combine untuk panen jagung di lahan di sini. Dan saya wawancara langsung dengan beliau. Dan saya tahu kalau Pak Sarul itu biar tidak ke Nrekang, hatinya tetap di Nrekang. Dia tahu bahwa beliau sangat paham betul 10 tahun jadi gubernur Sulawesi Selatan. Sangat paham ini situasinya, Nrekang dan apa yang dibutuhkan. Selama ini rindu sama beliau, jadi kita bilang secara fisik kita berharap. Tapi kan Indonesia ini bukan cuma Nrekang, sekian ratus kabupaten kota, beliau juga harus melihat secara keseluruhan. Ya, enggak sama. Mungkin karena kalau misalnya beliau mampir semalam di Makassar dalam perjalanan mungkin ke Indonesia Timur, tidak mungkin dalam waktu 1 hari ke Nrekang baru balik lagi, itu mungkin pertimbangannya. Karena jauh. Ya, tapi Pak Bupati kalau pengembangan sumber daya manusia ini Pak Muslim Bando ini tidak salah sebagai alumni IKIP yang mencetak sumber daya manusia, perhatian beliau terhadap pengembangan sumber daya manusia aparatur di Nrekang itu sangat tinggi sekali. Itu ditandai dengan banyaknya pejabat-pejabat PMK yang disekolahkan di S2, S3. Bagaimana kondisinya sekarang itu programnya Pak Bupati kebijakan itu? Jadi semakin kencang. Iya, karena sudah terasa sekali manfaatnya. Iya. Sekarang saya semakin lebar MOU saya dengan perguruan tinggi, baik di dalam negeri bahkan kita sampai ke luar negeri. Apalagi saya MOU dengan Unhas dengan membuka kelas kerjasama baik S2 maupun S3. Juga ke UNM kita membuka kelas kerjasama S2 dan S3. Terus juga ke
UIN dan beberapa perguruan tinggi swasta termasuk ke Unismu, ke Unpar. Seperti itu. Dan alhamdulillah untuk S2 kelas kerjasama sekarang di UNAS ini menghampiri 100 mahasiswa ya dari kalangan pegawai kita. Kemudian untuk S3 di sana menghampiri 20. Terus juga ke UNM kelas kerjasama untuk program S3 itu 12 orang. Dan ditambah lagi yang S2 mungkin kurang lebih 100 orang. Wih, banyak sekali 100 orang di Makassar. Target saya kalau bisa 2023 ini bisa kita cetak 50 dokter. 30 dokter. 10 dokter insya Allah di tahun 2023 besok insya Allah. Wah, luar biasa itu Bapak. Iya. Ya, karena kalau Endrekang ini tidak dibangun dengan manusia yang punya SDM tinggi, sedikit kesulitan. Medannya sangat berat dan ya, dan saya kira semua daerah membutuhkan sumber daya manusia seperti itu. Ya, padahal kan ente kan kekayaan, kita bisa bayangkan kalau sumber daya manusia, aparatur pemerintahan begitu baik, kemudian berhadapan dan sumber daya alam yang juga baik, waduh, luar biasa sekali. Harusnya seperti itu. Ya, karena tidak semua juga daerah ditakdirkan Tuhan atau diberi rezeki Allah untuk tumbuh segala macam tanaman. Tapi Endrekang ini alhamdulillah. Dan inilah buktinya kalau kita ke Kalimantan, hampir di pasar Samarinda, Balikpapan sampai Tenggarong itu, kalau melihat kol di sana, wortel, bawang merah, kacang panjang, labu siam, bawang prei, hampir rata-rata itu orang katakan dari Endrekang ini, ya dari Endrekang. Diduga ini dari Endrekang ini. Iya. Kira-kira apa yang menurut Pak Bupati yang untuk mengcombine antara sumber daya manusia yang begitu baik yang sekarang disiapkan oleh Pak Bupati di Prakarsa di Pemda dengan sumber daya alam. Apa yang membuat Pak Bupati menurut Pak Bupati yang belum sinkron betul ini sehingga mungkin pertumbuhan ekonomi kita belum bisa lebih melaju ke depan? Masalahnya Endrekang ini dihuni oleh penduduk kurang lebih 250.000 manusia. Dan kalau misalnya SDM ASN itu sudah mulai bagus, tantangan lagi bagaimana masyarakat petani saya, seperti apa SDM-nya. Baik pembinaan keluarganya, bagaimana merencanakan keluarga ke depan, tingkat pendidikan dari para petani itu sendiri. Ya, itu kan semuanya kalau misalnya kita pengelola pemerintahan ini SDM-nya tinggi tapi tidak didukung oleh SDM masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pembangunan ini, maka tentu tidak bisa dicapai dengan baik. Oleh karena itu kita memang di Endrekang ini bagaimana mendorong orang-orang tua agar anak-anaknya semua bisa sekolah dengan baik. Dan ini sudah terbukti, sudah mulai dilakukan di Endrekang. Apalagi di Endrekang sekarang sudah juga punya perguruan tinggi yang dulunya itu STKIP, tapi sekarang sudah menjadi universitas, namanya Unimen, Universitas Muhammadiyah Endrekang. Dan kini sudah punya prodi ada 9, sementara diusulkan lagi 4. Nah, kalau ini sudah berjalan dengan baik, apalagi kalau sudah di sini ada program-program magister, itu malah lebih meningkatkan lagi sumber daya daripada masyarakat yang akan mengelola alam ini sendiri. Masalahnya biasanya Pak Bupati kalau misalnya generasi muda Endrekang ke Makassar, apalagi ke Pulau Jawa kuliah, apalagi kalau sampai kuliah S2, biasanya itu tidak pulang, malas pulang kampung Pak Bupati kalau sudah. Ini memang kita sadari karena masih ada memang sekarang
paradigma generasi yang mencari pengetahuan bahwa menjadi petani itu pekerjaan yang tidak menjanjikan, pekerjaan yang tidak terhormat. Makanya saya mencoba, apalagi di era pandemi ini, untuk memberi contoh. Hadir bertani di Kecamatan Maiwa ini yang punya lahan sangat luas dan masih banyak lahannya tidur, untuk memberi contoh. Dan saya coba menerapkan pengalaman-pengalaman yang saya lihat di Jepang, saya lihat di Eropa, bahwa pertanian itu harus dikelola secara milenial atau dengan menggunakan alat-alat jintan. Dan itu saya lakukan di sini. Dan ternyata dengan bertani ini tidak selamanya petani itu harus miskin. Malah sekarang Endrekang ini sudah mulai petaninya yang kaya-kaya. Ya, bisa kita melihat di utara, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka, Curio, Buntu Batu, Malua dan sekitarnya itu hampir rata-rata bangunan-bangunan yang bagus itu, berarti bukan dari kalangan pegawai, tapi dari kalangan petani. Ya, itu berarti bahwa pertanian ini menjanjikan, pertanian ini sangat menjanjikan. Menanam jagung saja, kita tanam misalnya 2 hektar saja, kita bisa dapatkan 12 ton kali 5.000 hari ini, kita bisa dapat uang 60 juta hanya dengan waktu 4 bulan. Maksimal 4 bulan, 3 bulan lebih. Nah kalau 60 juta misalnya potong biaya taruhlah 10 juta, ada 50, berarti pendapatan per bulannya itu 12 juta setengah. Mana ada pegawai dapat 12 juta setengah per bulan? Luar biasa. Apalagi yang menggeluti tanaman bawang, kita tanam 1 ton bisa kita produksi 10 ton. Nah kalau harganya misalnya 15.000 per kilo, itu berarti 150 juta dengan waktu hanya 60 hari. Taruhlah dipotong biaya 50 juta, tinggal 100. Kali 2 bulan berarti pendapatan 50 juta per bulan. Dan saya kira teman-teman nanti yang selesai misalnya di Jawa, selesai di provinsi lain, dia akan kembali. Tapi yang penting dia ikut apa yang saya katakan tadi, bahwa menjadi petani milenial, bukan petani tradisional yang harus dengan cangkul, harus dengan tangan. Itu enggak begitu lagi sekarang. Malah sekarang kalau kita jalan-jalan ke Endrekang, kita bisa rekreasi di waktu malam atau menikmati keindahan di waktu malam di kebun-kebun dengan melihat lampu-lampu ultraviolet yang kayak ibu kota lah. Kayaknya kalau kita dari Malang turun ke Surabaya, kayak Surabaya itu Endrekang sekarang kalau dilihat di waktu malam. Lampu-lampu di bukit-bukit. Kita yang keluar nanti sekolah itu dia akan pulang menjadi pengusaha tani di Endrekang. Ya. Dan saya kira kan Pak Bupati sudah memberikan contoh dalam 2 tahun ini. Apalagi kemarin ada filosofinya Pak Bupati bahwa hati masyarakat itu di matanya. Betul. Dengan melihat Pak Bupatinya saja. Di Maiwa ini ada tanaman-tanaman khusus yang orang katakan bahwa tidak mungkin, tidak, misalnya bawang merah. Tapi saya mencoba, alhamdulillah sekarang saya sudah jadi teman-teman di sini petani sudah menjadi penengkar bibit bawang merah. Kita lah yang mulai sekarang mengirim ke teman-teman di sentra serta pertanian bawang untuk bibit-bibit yang kita produk di sini, karena di sini itu suhunya panas, berarti bawang yang ditanam itu kadarnya relatif lebih rendah. Dan bibit yang kadarnya lebih rendah jauh lebih baik menjadi bibit daripada daerah-daerah yang kadarnya tinggi. Ya. Jadi selama ini kan teman-teman di Endrekang petani bawang itu kebanyakan mendatangkan bibit dari Nganjuk, dari Brebes, dari Bima. Mana lagi dengan jarak tempuh yang begitu jauh, apalagi dengan melalui kapal laut, bisa terkontaminasi dengan garam, itu bisa
eh, apa namanya rusak di lapangan. Sehingga kalau kita bisa menanam bibit di sini jauh lebih efisien. Sekaligus juga memberdayakan masyarakat lokal. Karena tidak mungkinlah seorang Muslim Bandung yang mau menanam bawang, mau panen bawang, mau membersihkan bawang, pasti tidak mungkin. Tetapi memberi contoh sekaligus membuka lapangan kerja begitu, Pak. Terus membuka peluang kerja gitu loh. Jadi Ya itu betul. mudah-mudahan itu dan yang diharapkan Pak Bupati itu dengan semakin banyaknya generasi muda kita yang sekolah di luar setelah melaksanakan pendidikan kembali ke mereka menjadi petani dan petani milenial. Harapannya begitu. Ya, dan ini saya kira ini juga ini sebenarnya menjadi cita-citanya Pak Menteri Pertanian. Mudah-mudahan Pak Menteri Pertanian bisa menonton nanti sebentar ini kami kirimkan Ya, perbincangan kita ini ke makanya beliau supaya beliau mendengar bahwa sebenarnya yang beliau cita-citakan itu sama betul dengan yang diharapkan oleh Pak Bupati Endrekang. ini Pak Menteri Pertanian ini kan guru kita di Sulawesi Selatan ini. Jadi Iya. kalau kita tidak ikuti, wah, sia-sia jadi yang Pak Jokowi jadi menteri kalau kita Sulawesi Selatan sendiri tidak mengikuti beliau. Karena apanya lagi yang kurang beliau di dalam motivasinya, gebrakan-gebrakannya. Malah sekarang beliau menawarkan triliunan itu kur untuk petani. Jadi tinggal kita yang mau memanfaatkan peluang ini. Tapi Pak Bupati kita kan juga di Endrekang alhamdulillah dapat dana pemulihan ekonomi nasional. Ya. Oh iya betul. Ya. Bisa Pak Bupati gambarkan kepada kami ke Tribuners pemirsa penonton kami bagaimana penggunaannya itu dan pengembangannya. Jadi alhamdulillah di tengah-tengah COVID melanda bangsa ini, termasuk Endrekang dan semua pemerintahan di kabupaten kota, bahkan di provinsi, bahkan di semua kementerian secara nasional kita mengeluh soal pendanaan. Dan hampir semua daerah sekarang dalam keadaan defisit karena adanya refocusing penganggaran di masing-masing daerah. Endrekang sendiri ini sejak 1 tahun lebih ini mengalami refocusing hampir 300 miliar. Sehingga tidak ada ya apa-apa yang kita bisa lakukan. Semua OPD mengeluh. Perjalanan dinas saja sudah hampir tidak ada. Ya untung saja ada pembatasan-pembatasan untuk kita keluar apalagi mau ke Jakarta. Itu hampir perjalanan dinas sudah sangat minim. Alhamdulillah dengan adanya kebijakan yang sangat cerdas diambil oleh Bapak Presiden Jokowi Widodo bahwa semua daerah dimungkinkan untuk meminjam dana pemulihan ekonomi nasional dan alhamdulillah sejak Juli tahun 2020 kemarin kita memang sudah proses dengan adanya peluang yang diberikan Bapak Presiden untuk mengusulkan ke kementerian untuk mendapatkan daripada dana pen itu sendiri. Alhamdulillah ya pertamanya itu saya mengusulkan 516 miliar. Tapi setelah melalui kajian yang sangat dalam oleh semua tim yang terkait termasuk PT SNI sebagai penyelenggara daripada salah satu penyelenggara daripada dana pen ini akhirnya yang disetujui itu sebanyak 441 miliar 500 juta dan itu hampir 60% dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan lebih 200 miliar. Selebihnya itu kita membangun pasar kurang lebih 40 miliar, 45 miliar 3 pasar besar. Kemudian
untuk infrastruktur kesehatan 30 miliar, kemudian jalan dan jembatan kurang lebih 60 miliar. Selebihnya itu kita masuk pada infrastruktur olahraga, kesehatan dan pariwisata sebanyak 40 miliar. Dan sekarang sudah selesai semua dilelang, pihak ketiga sudah melaksanakan pekerjaan di lapangan. Dan ini sangat-sangat membantu kita di Endreka. Karena saya bisa bayangkan bahwa kalau tidak ada ini, kemungkinan tahun 2020-2023 saya tidak bisa berbuat apa-apa di Endreka. Karena tentu negara juga tidak punya uang banyak pasca COVID nantinya ini. Alhamdulillah dengan adanya dana PEN ini, alhamdulillah kita bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat dalam rangka memulihkan kembali ekonominya. Karena Endrekang juga ini kan semua orang tahu Endrekang ini daerah pegunungan. Dan petani ada di sana. Lalu kalau jalan-jalan menuju ke daerah-daerah pertanian ini tidak bagus, tentu kosnya sangat tinggi sehingga keuntungan yang diharapkan nantinya oleh masyarakat tidak bisa dicapai karena lebih banyak lari pada biaya transportasi. Ya, baik mengantar pupuk apa semuanya ke lokasi maupun mengantar hasil produksi ke pasar. Sehingga itu menjadi pilihan pertama bahwa kalau jalan sudah baik, petani kita sudah bisa melakukan kegiatan pertanian secara maksimal begitu, Pak. Ya. Yang Pak Bupati sebutkan tadi itu sementara proses pembangunan atau sudah selesai prosesnya, Pak Bupati? Sementara dibangun. Sementara dibangun. Ya. Diperkirakan nanti Januari sudah hampir tuntas. Wah, tinggal berapa bulan lagi? Tinggal 2 bulan lagi nih, Pak, sudah bisa. Ya, jalan-jalan juga itu petani kita nanti sudah bisa lagi, tidak setengah mati lagi. Salah. Ya. Pak Bupati, seandainya misalnya katakanlah kita berharap ini bahwa 2022 nanti kita benar-benar sudah bebas dari COVID, meskipun banyak ada beberapa pengamatan, ada beberapa peringatan dari ahli bahwa kemungkinan Desember nanti kita akan mengalami lagi gelombang ketiga. Desember, diharapkan dari Desember itu setelah Januari nanti kita benar-benar sudah bebas dari COVID. Hal itu mungkin seiring karena kita sudah vaksinasinya, target vaksinasi sudah tercapai di daerah, katakanlah seperti itu, dan refocusing sudah tidak ada lagi. Apa yang akan Pak Bupati segera lakukan di Endrekang? Katakanlah dana kopi itu akan diapakan kira-kira? Ya. Pertanyaannya berat sekali karena pertama dulu, kalau ada prediksi bahwa bulan ada gelombang dahsyat lagi, bulan berapa ini tadi prediksinya? Bulan Desember. Desember. Bukan tidak mau menerima. Ya. Cuma kalau melihat daripada vaksin yang dilakukan selama ini dan kita melihat dari daerah sampai ke pusat, dan sebagian daerah Pulau Jawa, kan terasa bahwa tren penurunan COVID itu sangat kelihatan hasilnya. Sangat berkemajuan maksud saya. Seperti Endrekang, yang tadinya tingkat kerawanannya sangat tinggi, tetapi setelah vaksinnya itu maksimal kita lakukan sampai hampir serapannya 70%. Alhamdulillah, kita sekarang sudah dalam keadaan nol. Cuma saja kepada seluruh masyarakat agar sadar. Kalau belum divaksin, tolonglah minta mandiri atau secara sadar untuk mau divaksin. Dan apa yang dikhawatirkan di Desember nanti insya Allah tidaklah. Tidak. Mudah-mudahan kita berharap semua berharap. Jangan kita lengah sekarang. Jangan karena sudah kuning lalu tidak mau lagi pakai masker, tidak mau lagi tangan, tidak mau lagi jaga jarak. Kalau saya sarankan biar kita bersabar dulu. Teman-teman juga di masjid
imam-imam itu sebaiknya setiap memimpin salat berhubung karena COVID, biarlah diatur jarak dulu. Ya, yang penting lurus tapi jalannya tetap diatur. Kalau semua masyarakat sadar tentang ini, insyaallah tidak datang yang dikhawatirkan. Tapi kalau kita lengah, kalau kita sangat overconfidence bahwa tidak lagi sudah divaksin, oh jangan. Mestinya kita berhati-hati terus. Betul. Ya, saya kira menarik itu yang Pak Bupati ingatkan. Biasanya kan kalau imam itu sebelum takbir, sebelum Allahu Akbar, biasanya mengatakan dulu salah apa saf diluruskan dan rapatkan. Katakan di Kang, tolonglah. Ini dalam kan jamaah bisa mengerti. Dalam keadaan darurat karena COVID, saf diluruskan dan diatur jarak. Jadi imamnya bisa ganti. Saf diluruskan dan tetap jaga jarak. Begitu, dan tetap pakai masker sempurna. Bagus begitu, itu Pak Bupati. Ya kan yang memang kan yang diperintahkan kan lurusnya saja dulu. Yang penting lurus. Ya. Ya, kadang-kala juga kita dapat tantangan, ada saja yang memang kalau sudah mau mati sudah sampai ajalnya. Ya, tidak boleh begitu. Ya. Ya karena masalahnya nih corona nih Pak Bupati lain karena biar kita kalau kita kena berpotensi menularkan ke orang. Ini dia. Iya, itu jadi bukan saya itu jaga jarak bukan karena saya takut sama orang. Saya takut kalau pindah dari saya ke orang lain. Ya, betul. Atau sebaliknya juga orang lain pindah ke kita. Ya. Jadi bukan itu kita egois tapi menolong diri kita sendiri dan menolong orang lain. Ya. Kalau kesadaran seperti itu maka kita pasti atur jarak. Ya. Kalau kita selalu sok bersih, wah tidak kena saya tidak. Enggak, tidak bisa begitu. Ya. Ya. Ini sebenarnya ini seperti yang dibilang Pak Bupati tadi, corona ini sangat memberikan pendidikan baru, penyadaran kepada kita untuk tidak egois. Betul itu Pak Bupati, tidak egois dalam pokoknya di COVID ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Misalnya sistem kuliah dengan sistem kuliah jarak jauh ternyata bisa dilakukan. Jadi kalau kondisinya begini, satu saat itu tidak perlu lagi membangun gedung-gedung perguruan tinggi yang besar banyak, karena bisa kuliah dengan jarak. Beda kalau pendidikan dasar. Kalau pendidikan dasar itu beda, karena dia menggunakan kurikulum 13 yang diistilahkan dengan pendidikan karakter. Karakter itu tidak bisa disampaikan dengan jarak jauh. Harus kita berdekatan dan kalau perlu disentuh orangnya bahwa karakter ini tidak bisa dilakukan, ini yang bagus ya. Tapi kalau perguruan tinggi kan pendidikan tinggi orangnya sudah dewasa. Ya. Jadi karakternya sudah ada. Tinggal jauh. Tapi kalau pendidikan dasar mulai kelas 1 sampai kelas 12 yang disebut kelas 12 itu SMA masih sedikit sulit kalau dengan jarak jauh. Iya. Hal ini benar sangat dipahami sekali oleh Pak Bupati. Mungkin Anda merasa heran kok Pak Bupati bisa bicara seperti itu saat dengan pendidikan. Pak Bupati ini latar belakangnya guru. Jadi sebelum beliau terjun ke politik, beliau ini guru. Kurang lebih 40 tahun jadi guru, jadi tahu betul karakter peserta didik. Iya. Siap. Ya. Tapi Pak Bupati masih adakah yang mungkin yang Pak Bupati rasa ini yang sebenarnya Pak Bupati ingin sekali bangun di Nrekan tapi karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan dana, akhirnya harapan Pak Bupati itu harus diminggir-minggirkan dulu karena apalagi ada kopi yang harus lebih difokus di situ. Sebenarnya di Nrekan ini mimpi-mimpi saya itu termasuk di dalamnya pariwisata. Karena Nrekan ini lintasan menuju ke Toraja Utara dan semua orang tahu bahwa Toraja Utara itu sudah menjadi objek pariwisata dunia. Tapi kan
lucu kalau hanya lewat saja di Endrekang, buang air kecil baru terus. Artinya kita ambil manfaat dan di Endrekang banyak sekali daya tarik. Di Endrekang ini kurang lebih 200 destinasi wisata. Terus langsung saja ke Toraja. Mana lagi kalau yang sudah gandrungi kopi Arabica Kalosinya, rasa-rasanya tidak lengkap datang ke Sulawesi Selatan kalau tidak minum kopi Arabica Kalosi. Mestinya itu di sepanjang tempat-tempat wisata itu sudah disajikan kopi-kopi Kalosi, lalu bagaimana dengan mandotinya, bagaimana dengan dangkenya, bagaimana depatetekannya, bagaimana punti tanduknya, pisang tanduk, bagaimana bentuk kabobong atau gunung nona. Itu banyak yang menarik. Ada lagi di situ dan tepinenya, apalagi kalau mau singgah dulu di Gunung Latimojong yang ketinggiannya kurang lebih 4.000 menjadi gunung 5 besar di Indonesia dan sangat indah, dan itu pasti lewat di Endrekang. Lewat di Endrekang. Ini saja di era Covid ini pengunjungnya itu kurang lebih 5.000 pengunjung. Nah kalau tidak Covid lalu kita bisa menghadirkan 50.000, tentu kan itu meninggalkan uang di Endrekang baru menuju ke Toraja. Nah itu salah satunya, sehingga saya sangat berharap kepada yang punya wewenang dan kemampuan untuk bagaimana membangun pariwisata di Endrekang. Yang kedua, sebagai daerah pertanian, saya sangat berharap agar apa yang disampaikan seorang ahli kita dulu, bahwa kalau mau petani itu sukses dan kaya mestinya dilakukan 3 hal, yaitu petik, olah, jual. Saya sangat berharap kalau ada teman-teman investor yang bisa mengolah daripada hasil-hasil pertanian masyarakat Endrekang. Misalnya bagaimana bawang bukan bawang yang dijual tetapi menjadi bawang goreng. Bagaimana cabai yang diproduksi, ada terkenal di sini nama cabai Salok 2 yang lama sekali baru busuk, tetapi bagaimana diolah dulu baru dikirim. Bagaimana jahenya bisa diproduksi sehingga bisa diekspor ke luar negeri. Bagaimana daging sapi bisa diproduksi dalam bentuk olahan. Ladanya bagaimana, kopinya bagaimana. Memang selama ini kopi-kopi kita ini sudah ada masuk Starbucks, tapi masih skala kecil. Sehingga mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan kerjasamanya Menteri Pak Luhut dengan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan, yang ada perencana mau membangun food estate di Endrekang. Di dalam food estate ini setidaknya ada 20 komoditi bisa di tempat ini, termasuk di dalamnya kopi, bawang merah, jahe, cabai, hasil-hasil misalnya daging sapi, ayam, ikan air tawar, terus jagung, dan lain-lain yang sangat potensi di Endrekang gitu. Ya. Tadi Pak Bupati ingatkan kita petik olah jual. Kalau nggak salah ini dulu dikembangkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Ahmad Amiruddin tahun 1993. Ya, Pak Bupati ingatkan lagi kita petik olah jual itu mungkin itu yang pas sekali untuk Endrekang sebenarnya ya Pak Bupati, untuk lebih memacu itu. Cuma ini sudah besar sekali semangat kemarin. Kenapa 2022 tiba-tiba COVID? Jadi kita tapi kan masih ada teman-teman pengusaha lain yang sukses, apakah itu putra asli Mas Rempula atau putra Indonesia yang mau investasi, welcome. Pokoknya terbuka setiap saat. Ya. Tapi Pak Bupati, ini kan sekarang kita ditonton oleh seluruh Indonesia, ini seluruh dunia. Banyak yang komen di Facebook kita, orang-orang Endrekang di luar Sulawesi Selatan menyatakan saya nonton Pak Bupati. Ada pesan Pak Bupati untuk mereka? Tentu makasih semua bagi warga Mas Rempulu dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, yang justru perhatiannya terhadap kampung halamannya sehingga mau melihat bincang-bincang kita pada malam hari ini. Seandainya mereka cuek, tidak ada lagi peduli terhadap kampung halamannya,
maka tentu tidak ada kepedulian untuk ikut bergabung pada malam hari ini. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah, atas nama seluruh masyarakat Endrekang, menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Hikmah dan termasuk warga Sulawesi Selatan yang bisa live pada malam hari ini, sehingga kami titipkan Endrekang untuk kita bangun bersama. Ya, Selanjutnya juga saya pada kesempatan yang berbahagia lewat Tribun, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya mewakili pemerintah daerah dan masyarakat Endrekang untuk kita bincang-bincang pada malam hari ini, sekaligus menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-352. ya, Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan kita bisa membangun bersama dengan pemerintah Sulawesi Selatan yang menjadi kelas dunia, insya Allah. ya. Tapi Pak Bupati, memang kita bikin acara podcast series dengan Bapak-Bapak Bupati di Sulawesi Selatan ini dalam rangka hari ulang tahun Sulsel ke-352 yang kebetulan nanti puncaknya pada tanggal 19 Oktober. Diharapkan dari perbincangan ini muncul inspirasi-inspirasi dari Bapak-Bapak Bupati, dari kepala daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat kita, menjadi tempat curhat warga Sulawesi Selatan. Warga Sulawesi Selatan kan curhatnya ke bupatinya dulu, baru ke gubernurnya. Saya juga lihat ini Tribun semakin cerdas. Siap, Pak Bupati. Baru Tapi Pak Bupati, dilibatkan semua bupati wali kotanya untuk membicarakan bagaimana daerahnya masing-masing kaitannya dengan jadi kita. Luar biasa ini, luar biasa. ya. Tapi Pak Bupati, ada saya bacakan ini di Facebook kita, komentar dari Fitriani Sianding. Dia bilang ikut menyimak pandangan Bapak Bupati yang sangat visioner, menjadi contoh teladan untuk kemajuan SDM petani Endrekang menuju petani milenial. Ini salah satu contoh komentar, ini saya bacakan Pak Bupati, yang langsung ditulis spontan oleh orang yang menonton kita. Terima kasih Fitri, saya doakan ayahanda kita Pak Sianding supaya Allah menempatkan di sisinya sesuai kebaikannya. Amin. Waktu menjadi kepala tata usaha saya di SMA Negeri 229 Cakek. Itu adik saya itu Fitri itu, karena siap. adanya. Beliau sangat terpesona dengan penjelasan Pak Bupati tentang pengembangan sumber daya manusia tadi itu. Dan saya kira banyak yang menonton kita, Pak Bupati, cuma tidak sempat mengirim komentar langsung. Ya, tahu ini kan waktu singkat jadi. Iya, dan itu tadi saya kira pesan Pak Bupati itu sudah sangat jelas kepada mereka itu. Jika kalian masih punya peduli, ya silahkan datang ke Endrekang membangun. Pak Bupati sangat terbuka. Ya. Pak Bupati, untuk sebelum kita akhiri, ini kan Pak Bupati tadi menyebutkan sekian banyak objek wisata di Endrekang. Apakah Pak Bupati merasa tidak perlu ada bandara di Endrekang sekarang ini? Wah, ini yang benar ini benar. Ya. Kita sudah kerjasama dengan PT Pemda 14 di Maiwa, ya, untuk mengusulkan lokasi di dalam ini. Kita sudah ukur malah oleh Pertanahan Endrekang, yaitu tepatnya di antara Desa Patono Salu dan Kelurahan Bangkala di sini, untuk kita bangun bandara perintis. Harapannya ialah kalau ada di samping kebutuhan lokal Endrekang Sidrap Pindrang, juga untuk tamu-tamu mancanegara, kalau misalnya mau ke Toraja, bagusnya mendarat dulu di Endrekang, dalam hal ini taruhlah di Maiwa, karena ini daerahnya yang datar, kemudian punya lahan luas. Sesudah itu naik darat menuju ke objek-objek wisata dan kegiatan-kegiatan lain. Tibanya nanti di Toraja, pulangnya ke Bandara Hasanuddin melalui Bandara Udara Tukunyi di Toraja. Sejatinya begitu, kalau kita pengalaman melihat objek-objek wisata di negara-negara lain, tidak langsung pada fokus dan kembali di tempat itu, tetapi bagaimana melewati darat, sehingga banyak yang bisa dilihat.
Itu harapannya. Saya sangat berharap bagaimana Nrekang ke depan. Jadi kalau ada teman-teman investor yang mau melirik daripada pembangunan bandara ini, kita sudah siap. Insyaallah. Lokasinya sudah ada Pak Bupati? Iya, ini kan lokasi PTPN ini awalnya 5.000 hektar. Tapi ketika sudah mati HGU-nya, mereka mau diperpanjang. Saya katakan diperpanjang tapi tidak lagi sebesar 5.000. Seberapa banyak yang layak untuk membangun satu pabrik minyak sawit. Maka dimintalah 3.250 hektar. Kita kan sudah kasih ini. Sudah sementara dalam pengukuran. Berarti sisanya itu kita manfaatkan antara lain kepentingan umum. Satu diantaranya itu bagaimana kita menghadirkan bandara di sini. Dan juga manfaatnya nanti buat PTPN juga di sini. Iya. Itu sudah kita siapkan lahan, insya Allah. Ini komunikasinya sudah sampai di mana Pak Bupati? Ya. Komunikasinya ini sudah sampai di mana ini rencananya? Kami basus komunikasinya masih terbatas pada intern PTPN bahwa lahan ini kita akan jadikan bandara perintis. Tetapi karena pengukuran di tingkat PTPN belum selesai, maka kita belum bisa keluar ke pihak-pihak orang lain yang diperkirakan mungkin untuk membangunkan atau ke pemerintah pusat. Ini diperjelas dulu statusnya di sini. Tapi rencananya sudah seperti itu. Itu juga Kak, saya berharap kalau bisa Tribun dibantu di sini. Ya. Apa sih tidak bisa kalau Tribun yang mau lakukan? Ya. Bisa langsung bisa juga lewat medianya. Nanti kalau kami akan tanya langsung sampai ke Menteri Perhubungan Pak Bupati bahwa ada harapan dari Nrekang. Nah nanti kalau jalan-jalan juga nanti kita datang sama-sama dengan direkturnya PTPN. Kita sama-sama melihat. Kebetulan jarak 50 meter dari tempat saya sekarang. Oh siap. Ya. Ya. Mudah-mudahan juga nanti kalau kami podcast dengan Pak Gubernur Sulawesi Selatan, kami akan sampaikan langsung bahwa ada harapan seperti ini dan memang lebih strategis kalau bandara itu dibangun di Nrekang karena dari Nrekang baru naik darat ke Toraja dibanding kalau Toraja langsung situ lagi akhirnya. Hanya di Sidrap dengan Pinrang karena pas segitiga di sini. Iya betul. Saya kalau ke Sidrap hanya 15 menit. Kalau perbatasan Pinrang di Malimpung juga 15 menit. Kalau kota Pinrang setengah jam. Jadi enak. Ya. Kalau bandaranya dibangun di Nrekang itu bisa dimaksimalkan pemanfaatannya juga untuk Sidrap dan juga untuk Pinrang. Betul. Kita tidak usulkan daerah utara macam di Allah, di Anggeraja, di Baraka karena itu dekat Betukunyi. Sudah dekat dengan Toraja jadi kan mubazir. Ya. Tapi kalau di sini ya biar ada di Parepare tetap masih ekonomis di sini. Iya. Ya. Betul. Ya, kami ikut berdoa dan mensupport mudah-mudahan harapan Pak Bupati ini bisa terwujud. Tapi Pak Bupati mungkin ada pesan Pak Bupati untuk warga Nrekang yang ada di Nrekang sekarang ini, khususnya seperti yang kita sempat bahasakan tadi, ada prediksi seperti ini di Desember nanti, kira-kira seperti apa itu Pak? Saya di Nrekang, saudara-saudara saya, anak kemanakan saya di Nrekang, kiranya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena COVID ini sudah mulai membaik, baik di Nrekang maupun skala nasional. Tetapi saya ingatkan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Kita sangat menderita 1,5 tahun dari COVID ini. Sehingga kita berharap agar tidak terulang lagi. Untuk tidak terulang, bagi teman-teman yang belum divaksin, silakan vaksin. Percayalah bahwa vaksin ini memang sangat jitu karena terbukti secara nasional COVID ini sangat drastis penurunannya. Apalagi Nrekang sekarang sudah dalam keadaan 0. Jadi jangan karena sudah 0 kita lalai terutama dalam protokol COVID ini. Sehingga saya berharap
kepada semua masyarakat secara sadar untuk mengerti dan yakin bahwa yang namanya COVID itu ada. Yang namanya COVID itu ada, tetapi apa yang dikhawatirkan teman-teman di bulan-bulan depan atau terutama di bulan Desember, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Terima kasih. Perwujudan visi misi Pak Bupati ini untuk mewujudkan Indrang sebagai daerah religius. Nah, ini tidak lengkap rasanya kalau kita tidak singgung ini Pak Bupati. Kalau di Indrang ini kan sudah periode kedua. Sudah 8 tahun, masuk 8 tahun kita mengawal daripada visi misi Mas. Indrang maju aman sejahtera yang religius dan berkelanjutan. Upaya real yang pemerintah daerah lakukan dalam rangka untuk mencapai masyarakat religius itu, kita di Indrang itu satu-satunya di Sulawesi Selatan yang membuat kebijakan melalui perda dan perbud tentang pengangkatan tenaga ahli agama. Tenaga ahli agama ini kita seleksi dengan ketat, tetapi kemampuan dasarnya itu sederhana sekali. Yang pertama, dia mampu jadi imam di masjid-masjid atau musala, menjadi imam yang terbaik. Sehingga kalau dia jadi imam, jamaah di belakang tertarik, bacaannya bagus, mahrajnya bagus, dan mengerti bacaannya. Suaranya bagus dan mengerti tata cara jadi imam, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, sehingga tadinya yang jamaahnya satu saf bisa bulan depan jadi 2, bisa bulan depan lagi jadi 3, ini menjadi makmur lah masjid. Yang kedua, kita berharap agar dia kemampuan dasar yang kedua mampu jadi khatib, baca khutbah. Sehingga pembaca khutbah itu tidak itu terus yang dulu-dulu, sehingga jamaah di luar saja merokok nanti mau di kamar baru masuk. Yang baca buku sampai bukunya itu sudah terkelupas-kelupas di pembungkusnya. Itu Mi, dia bilang Kak itu tonji lagi yang kemarin. Iyalah, tetapi kalau ada tenaga ahli agama pasti materinya bagus. Yang ketiga, kemampuan dasar bisa jadi guru mengaji. 99% warga Indrang itu muslim, harus tahu agamanya, jadi guru mengaji di masjid, di masyarakat, di orang-orang lansia malah sampai di situ. Yang keempat, bisa jadi dai, penceramah. Jangan hanya satu ustaz yang dipanggil antara kecamatan, tapi sekarang sudah hampir 200 desa sudah kita tempatkan tenaga ahli agama sehingga bisa mengimbangi yang tidak punya tenaga ahli agama. Mereka keliling ganti-gantian dari masjid ke masjid untuk baca khutbah. Dan ini sudah sangat terasa manfaatnya. Buktinya bahwa setiap saya ketemu masyarakat, Pak, jangan lalu dikasih pindah tenaga ahli agama yang di masjidku. Pak, tidak. Insya Allah tidak. Dan jadi mereka itu tinggal di rumah penduduk Pak Bupati? Rata-rata itu kalau dia tidak dibangunkan tempat di sekitar masjid, tinggal di rumah penduduk. Tapi kebanyakan teman-teman sudah dibangunkan memang tempat yang layak, ya apalagi yang berkeluarga di sekitar masjid. Karena memang dia tugasnya sudah mengurusi masjid. Kita sudah atur anggarannya di APBD, ya. Karena alasan saya bahwa kalau ada visi misi mau menjadikan masyarakat religius, lalu tidak ada kebijakan yang dibuat secara sengaja untuk menghadirkan orang-orang yang bisa membuat jadi religius, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Betul. Bagaimana kerjasamanya dengan KUA ini, tenaga ahli agama ini Pak Bupati? Jadi gini, di KUA itu yang menganggarkan itu Pemda, yang menseleksi itu Kementerian Agama. Oh, iya. Kementerian Agama yang seleksi. Yang gaji nanti Pemda. Banyak di sini karena terbuka secara nasional. Jadi kita ada malah ada yang dari Papua, ada yang lolos.
Justru penduduk setempat ada yang tidak lolos. Ya. Seperti itu. Jadi yang seleksi itu Kementerian Agama yang melibatkan Majelis Ulama Indonesia, terus Ikatan Cendekia Muslim, terus orang-orang yang ahli di bidangnya itu yang seleksi. Jadi bukan nepotisme atau korupsi, tidak. Ini benar-benar baru ini Pak Bupati. Saya juga baru dengar ada program seperti ini di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Dan Tenaga sekarang ahli, itu ahli agama. kita dorong lagi yang sudah terangkat ini untuk menambah ilmunya ke S2 karena rata-rata satu. Jadi Dan itu dibiayai lagi nanti oleh Pemda Pak Bupati. Sudah kurang lebih 50% menghampiri 100 yang sudah ikut program S2. Wah. Dan kita reward bahwa kalau kau ikut S2 kita tambahkan kesejahteraanmu sedikit. Wah, sudah luar biasa itu. Begini, dia kan menjadi tenaga ahli. Nah, kalau lebih ahli jamaah bagaimana? Nanti ditanya oleh masyarakat, nah bingung-bingung. Ya, tapi tidak ada biaya, susah juga. Jadi kita harus sentuh sedikit lah. Karena pasti pertanyaannya kalau salah di kuliah Pak, bagaimana biayanya? Ya kita kasih perbaikan sedikit. Karena kembalinya kepada masyarakat Nrekang. Ya seperti itu. Nah, yang kedua dalam rangka menciptakan masyarakat jadi religius, kita buatkan aturan terhadap pelaksanaan kewajibannya, yaitu membayar zakat. Jadi di Nrekang ini sudah diperdakan itu perda zakat. Zakat, infak, sedekah. Dan ditetapkan semua yang berpenghasilan tetap 100% ASN harus mengeluarkan 2,5% dari pendapatannya. Ya. Termasuk pegawai-pegawai bank, pegawai BUMN, BUMD, semua itu dikenakan zakat 2,5% dan diatur dalam perda dan perbud. Ya. Tapi kalau ini Pak Bupati tidak perlu cerita karena kami punya datanya. Nrekang itu selalu menjadi yang terbaik untuk. Tahu Jipale. Jadi kemarin ada komplain Mas. Komplain bahwa ini tidak ada keadilan. Bagaimana yang sedikit penghasilannya? Saya bilang tidaklah. Kalau gajimu per bulan 3 juta, kita ambil 75.000. Kalau gajimu 6 juta, kita ambil 150.000, adil kan? Dan saya 150.000 dari 6 juta. Tidak tahu pina miskin kalau diambil, tidak tahu langsung kaya kalau tinggal. 3 juta diambil 75.000 sama Ji. Juga yang penting ada keikhlasan keluarga, terutama suami atau istri. Misalnya suaminya pegawai, jangan tongko istri mau ngoceh di sumur bang. Tidak beli beda ini karena gara-gara ada 2,5% gitu. Ya alhamdulillah. Dan itu tidak lagi dikasih untuk dia menyetor, tapi langsung di bank BPD di overbook ke rekening Basnas. Jadi sudah online di situ. Sudah mantap sekali. Iya. Kami selalu dapat data dari Basnas Provinsi. Bahkan di mana-mana itu komisioner Basnas itu selalu cerita, minta daerah lain tiru Nrekang dalam pengelolaan zakatnya gitu. Ini Nrekang ini sudah masuk pengelola zakat 5 besar terbaik tingkat nasional. Nah, bukan lagi tingkat provinsi, sudah tingkat nasional Pak Bupati. Sudah pernah diundang ke Malaysia untuk rapat internasional tentang zakat kalau dianggap itu ada perdana juga kami Pak Bupati bikin itu. Juara 1. Kalau pengumpulan masih ada senior saya di Baru kalahkan kalau pengumpulan karena di Baru itu kali banyak begini Ustaz. Biar ya itu uang panai keluarkan juga zakatnya. Mereka belum diambil uang panainya. Itu kali banyak itu orang tua di Baru itu. Jadi kalau jumlah pengumpulan baru masih di atasnya, tapi apanya tadi yang juara 1 di Nrekang Pak Bupati? Penyalurannya, mantap. Oh, penyalurannya, pemanfaatannya. Pemungutannya yang masih sedikala dari Baru karena belum pungut mempanai. Karena sampai mempanai juga dipajaki, waduh. Tambah mahal nanti mempanainya. Mungkin dia bilang tidak perlu dipungut zakat kalau mempanai di Nrekang karena tidak tinggi jiwa panainya kalau di Nrekang. Ini bukan promosi untuk melamar di Nrekang. Aduh, baik Pak Bupati. Tapi
Tadi itu ahli agama kalau saya tidak salah dengar sudah terdistribusi ke 200 desa Pak Bupati ya. Kurang lebih begitu. Berarti sudah ada 200 orang yang sekarang ini dibiayai oleh Pemda yang mendampingi Iya. masyarakat di 200 desa itu. Sebenarnya di 2020 target kita itu dari 600 masjid kita sudah isi 400. Tapi apa daya tangan tak sampai. Waduh, luar Covid biasa yang itu. jadi menonjol. Wah, mudah-mudahan ini tetap berlanjut diendrekan nanti karena kita tahu sekarang kan Pak Muslimin Bando sudah di periode kedua. Mudah-mudahan ini betul-betul dilakukan dan ini kan menjadi amal jariah nanti dari Pak Muslim Bando untuk itu. Bayangkan kalau 600 masjid sudah ada 400, berarti yang 400 ini minimal tidak setengah mati lagi pengurusnya, cari hatib kalau hari Jumat. Itulah targetnya Pak, ini tentang kata-kata berkelanjutan. Maksudnya Pak, Iya, biar iya, iya. Muslim Bando tidak bupati lagi, tapi programnya tetap jalan yang baik-baik. Iya. Hanya berkelanjutan, jangan ganti bupati, ganti visi misi. Itu yang bahan itu Pak Biarlah Bupati. bupatinya ganti, tapi visi misinya yang baik, teruskan dong. Ya, mudah-mudahan ini berkelanjutan betul-betul dilanjutkan nanti. Karena itu tadi penyakit kita biasanya masih ada yang seperti itu Pak Bupati. Kalau ada Tribun lanjut gitu. Nanti Tribun nanti akan ingatkan, pokoknya kalau ada nanti yang ganti Pak Bupati Mas Sese kalau dia tidak laksanakan ini. Terima kasih. Baik Pak Bupati. Ya, saya kira sudah. Kehutanan Endrekang dan Dandim. Sudahnya itu kita menerima KKN dari UIN sebanyak 423 orang. Banyak sekali. Di 3 kecamatan. Itu kecamatan Maiwai ini, di sini kecamatan Cendana dan Endrekang. Nah begitulah. Kita harus seperti itu karena kalau bupati sendiri tidur bagaimana masyarakatnya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati karena ini kita dalam rangka hari ulang tahun Sulsel dan kebiasaan kita di podcast ini ucapan selamat untuk hari ulang tahun Sulsel ke-352 itu disampaikan di akhir acara Pak Bupati. Tapi kami mau minta sekali lagi Pak Bupati berkenan untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun Sulawesi Selatan ke-352 sekaligus harapan-harapan dan doa dari Pak Bupati Endrekang Dr. Haji Muslimin Bando. Tabe, silakan Pak. Baik, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Endrekang mengucapkan selamat hari ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-352. Ya. Doa kita bersama agar COVID segala Allah menarik dari buminya, bumi yang Dia ciptakan ini, sehingga kita bisa membangun ekonomi kita, bisa membangun pendidikan kita dan seluruh aspek-aspek pembangunan di Sulawesi Selatan. Saya percaya bahwa Sulawesi Selatan akan selalu siap untuk tampil sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia untuk ikut membangun Sulawesi Selatan sekaligus membangun negara kita ini menjadi negara yang berkemajuan. Saya ucapkan selamat pada seluruh pemimpin, pelaksana gubernur, sampai jajarannya ke bawah agar dalam keadaan sehat membangun Sulawesi Selatan dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Bupati. Terima kasih. Ya, banyak sekali inspirasi, banyak sekali informasi yang kita dengar dan saya juga kaget kok mendengar bahwa ada yang seperti ini ternyata di Endrekan dan kita berdoa kita akan mensupport Tribun Timur akan membantu sesuai dengan tupoksi kami. Semoga apa yang diharapkan Pak Bupati Endrekan Dr. Haji Muslimin Bando MPD benar-benar segera terwujud dan yang sudah terwujud bisa dilanjutkan dan benar-benar terjadi keberlanjutan pembangunan bumi Masen Rempulu yang religius seperti harapan kita bersama. Demikian podcast. Ya, titip. Ya, tadi Tribun Endrekang
sehingga bisa lebih maju ke depan. Ya, Kasih. siap. Ya, makasih banyak Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, demikian podcast series 352 Sulawesi Selatan seri kelima, dan kita akan jumpa segera dalam podcast series 352 Sulsel seri ke-6, insyaallah segera. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.